Jumpa Jumpa lagi lagi di di Khasnya Khasnya Pekanbaru. Ya. Bagaimana Pak, hari ini kita akan membicarakan tentang apa nih? tetap Mm-mm. di Tentang podcast kita perusahaan. ini selalu konsepnya adalah pariwisata. Pariwisata. Dan kita membahas apa saja yang ada di dalam pariwisata ini. Mm-mm. Dan nantinya kita berharap diskusi-diskusi kita ini, Benar. obrolan ini bisa menginspirasi Para penonton ya, ya, tentunya para penonton. Dan ini menarik sekali sih pembicaraan kali Betul. ini ya Pak Isa. Dan mungkin kita kenalan dulu siapa siapa yang datang? yang datang itu direktur Pak. Wah, luar Dan biasa. direktur ini dari Perundam Tirtasya, yaitu Bapak. Bapak Agung Nugraha. Halo. Anugrah. Ya, Selamat selamat pagi Pak. Selamat Iya. pagi Pak Agung. Jadi kira-kira ini Pak Mm-mm. Agung sebagai Direktur Perumda Tirtasya, kira-kira sudah berapa lama dan boleh diceritakan Pak pengalamannya? Iya, silakan. Saya mulai jadi direktur itu sejak bulan Mei tahun 2021. Jadi sampai sekarang sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun ya. 2 2 tahun tahun. setengah. Jadi apa aja nih Pak pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita indah ataupun cerita-cerita yang challenge yang Bapak hadapi selama ini? Ya, pertama ada yang harus dirubah mengenai manajemen perusahaan. Ya. Perubahan yang cukup mendasar yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah perlahan namun pasti sekarang sudah muncul, mulai nampak hasilnya dan mulai dirasakan. Mm-mm. Mulai dari kualitas air yang sering dikeluhkan pelanggan, alhamdulillah sekarang isu kualitas air kita di pelanggan sudah tidak ada. Artinya kualitas air kita sekarang sudah menjadi baik. Ya. Kalaupun ada itu memang jumlahnya sedikit, dan itu permasalahannya bukan di hulu ya. Karena di hulu hasil pengolahan kita sudah bagus, tinggal kemungkinan besarnya di hilir. Di jaringan pipa kita yang kuat, yang sudah banyak vlog di situ, sehingga disitulah menyebabkan pipa air tersebut kurang baik kualitasnya di pelanggan-pelanggan tertentu. Namun jika ada keluhan seperti itu, silakan komplain aja ke kami, karena permasalahannya nanti kita cek jaringan pipa yang masuk ke rumahnya akan kami perbaiki, dan itu gratis. Gratis, Oke, ya. gratis. Nah, ini program pipanisasi nih Pak yang dilakukan saat ini. Itu program apa sih Pak? Mungkin ada juga masyarakat yang menanyakan. Ini kayaknya Pekanbaru lagi berbenah, lagi mempercantik diri ya. Iya, Di mana-mana mempercantik lagi ada diri. banyak galian gitu ya Pak ya. Betul. Apa nih Pak yang sedang rencananya? Jangka panjang, jangka pendek? Jadi yang namanya air itu ya, Ya. baik air limbah ataupun air minum, adalah kebutuhan dasar di seluruh peradaban manusia, Iya, iya. dimanapun Betul. tempatnya. Air bersih, air limbah. Nah, masalahnya adalah air yang harus dikonsumsi oleh masyarakat ini kan harus air yang bersih dan sehat. Ya. Air yang bersih dan sehat dan juga ramah lingkungan. Itu solusi yang bisa kita berikan adalah melalui sistem perpipaan. Mm-mm. Kenapa? Syaratnya dua tadi ya. Dia ramah lingkungan Ya. dan juga sehat bagi masyarakat pengguna, konsumen. Nah, ramah lingkungan karena air sistem perpipaan ini dia mengolah dari air permukaan, tidak menyedot dari dalam tanah. Ya. Kalau air menyedot dari dalam tanah, apalagi dalam jumlah besar, bisa terjadi penurunan permukaan tanah. Deep well itu ya. Ya, dan ini akan menjadi masalah dalam jangka panjang. Dan di berbagai negara termasuk di kita, apalagi di kota-kota besar, permasalahan penurunan permukaan tanah ini sudah terjadi. Maka dari itu, Pekanbaru ini termasuk kota metropolitan. Mm-mm. Dan termasuk salah satu dari 3 kota besar yang ada di Pulau Sumatera. Luar biasa sebetulnya kita ini. Iya. Salah satu dari 3 kota besar di Pulau Sumatera tentu harus mulai menyiapkan diri sejak saat ini untuk masa datang. Ya. Jadi jangan sampai masalahnya datang dulu, permukaan tanahnya turun dulu, baru kemudian kita berbenah. Ya. Yang kita lakukan saat ini adalah langkah-langkah preventif dalam penyediaan air bersih, air minum bagi masyarakat, supaya lingkungan kita sehat, warganya juga sehat. Iya, betul. Di satu sisi air tanah itu, air yang kita ambil dari dalam tanah, kita hanya melihatnya, oh air ini bersih gitu kan, bening. Tapi kita tidak pernah tahu kandungan di dalamnya seperti apa. Itu kan kita tidak pernah tahu. Betul. Kalau tidak punya lab, mungkin yang sederhananya ya Coba. endapkan saja, masukkan dalam botol 3 atau 7 hari, lihat ada endapannya atau tidak.
Sementara air yang kami produksi itu sudah sesuai dengan standar Permenkes. Setiap hari kita lakukan uji lab. Setiap hari kita lakukan Setiap uji lab. hari ya Pak ya? Dan kualitas yang kita produksi adalah kualitas air minum. Iya. Kualitas air minum. Sehingga air dari kami, di satu sisi ini akan ramah lingkungan, menyelamatkan lingkungan dalam jangka panjang. Dan sisi yang kedua, ini memberikan kesehatan. Kita ini akan menyongsong era Indonesia Emas 2045. Salah satu untuk menyongsong era Indonesia Emas itu adalah SDM yang tangguh. Sementara, sebagian permasalahan SDM orang-orang itu sakit adalah dari konsumsi. Yang masuk salah satunya adalah konsumsi air minum. Iya. Bagaimana bisa SDM kita tangguh, tapi konsumsi air minumnya konsumsi air minum yang tidak sehat. Iya. Itulah kami hadir sebagai solusi. Nah, Iya. yang kita dengar dulu ya Pak ya, itu kan namanya PDAM ya Pak. Sekarang berubah menjadi Perundam. Nah, kira-kira perbedaannya apa di situ Pak? Jadi ini adalah semangat dari reformasi birokrasi sebetulnya. Ini mulai berubah di seluruh Indonesia ya. Semua BUMD yang semula nama badan usahanya perusahaan daerah, perlahan-lahan berubah menjadi Perundam. Semangatnya adalah reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola perusahaan daerah yang lebih profesional dan simpel. Perbedaannya adalah apa? Dulu pemegang keputusan tertinggi di perusahaan daerah ini wali kota sebagai wali kota. Saat ini wali kota sebagai yang namanya KPM, kuasa pemilik modal. Nah, di situ kalau wali kota sebagai wali kota, maka ada alur birokrasi wali kota dengan standar pemerintahan. Tapi kalau wali kota sebagai KPM, kita bisa mengelola standar birokrasi di internal perusahaan sesuai dengan standar perusahaan tersebut. Di mana perusahaan itu tentu akan bergerak lebih simple, lebih agile. Karena apa? Perusahaan daerah ini orientasinya kan dua kan. Ya, profit. Di antara misi ya, misi pemerintah dalam pelayanan masyarakat dan juga misi usaha, yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis. Ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk itu berubah namanya melalui sebuah peraturan pemerintah. Ada di PP nomor 54 tahun 2017 bahwa pilihan untuk BUMD itu kalau tidak Perumda yaitu Perseroda. Nah, kami yang melayani kepentingan publik, kepentingan umum berubah dari PDAM menjadi Perumda Air Minum. Oke, sepertinya perubahan nama juga menjadi perubahan dalam kegiatan bisnis gitu ya, Pak, ataupun di PT Perundamnya sendiri. Terus ada banyak sekali pembangunan pipa, terus ada juga pipa-pipa baru, dan dihampiri seluruh jalan ya Pak ya Kisah ya. Dan surgennya apa sebenarnya penggantian pipa-pipa tersebut Pak Agung? Itu tadi, kalau kita jualan air minum itu nggak kayak jualan baju. Iya. Tinggal beli bajunya, tinggal kita jual. Tapi kalau kita melayani air minum, tidak bisa langsung serta-merta air minumnya kita berikan ke masyarakat. Infrastrukturnya dulu harus disiapkan. Iya, betul. Saat ini, kemampuan pelayanan kami untuk menjangkau seluruh masyarakat Pekanbaru perlu ditingkatkan, baik dari sisi kapasitas produksi maupun jaringan perpipaannya. Nah, nanti dengan dua proyek ini yang sudah terlaksana, yaitu KPBU di area Pekanbaru Kota dan juga proyek SPAM regional di area Pekanbaru Selatan, total keduanya ini nanti akan sanggup melayani sekitar 130.000 warga, 130.000 sambungan rumah. Banyak ya. Kalau rata-rata dalam data BPS satu keluarga itu ada 4,2 orang, ya berarti 130.000 tinggal dikali 4,2. Wah, banyak. Itulah jumlah masyarakat yang nantinya akan kita layani dengan dua proyek yang sedang berjalan ini. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam proyek itu kan biasanya ada dua ya Pak ya. Iya. Jadi existing instalasi sama penggantian baru. Nah ini boleh dijelaskan sedikit Pak yang tentang pipanisasi ini. Sekarang sudah sampai di mana? Ya. Jadi existing ini kita semula punya kapasitas produksi 250 LPS. Ditingkatkan menjadi 750 LPS. Itu yang proyek di area kota. Sementara di SPAM regional itu adalah greenfield, artinya belum ada sistem pipanisasi di wilayah Pekanbaru Selatan. Wilayah Pekanbaru Selatan itu dalam di internal kami itu kita bagi zonasi. Itu masuk zona 3, meliputi 4 kecamatan: Markoen Damai, Bukit Raya, Bina Widya, dan Tuah Madani. Di 4 kecamatan ini belum ada air minum perpipaan. Jadi di sana masih greenfield, bangun baru. 1000 LPS. Wow. 1000 LPS. Pusatnya di mana tuh Pak? Pengolahannya ada di Desa Kualu, Kabupaten Kampar. Luar biasa. Nah, dari dua ini ya,
Bapak sendiri yang sekarang ini intens lebih banyak ke area yang mana nih Pak? Dua-duanya ini. Dua-duanya intens, intens. ya. Iya. Jadi partner Bapak nih siapa aja investornya? PT siapa aja? Jadi dalam membangun ini kita memang bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini investor. Untuk area Pekanbaru Kota dengan PP Tirta Madani. Ya. Ini adalah cucu perusahaan dari PP Karya. Yang untuk area Pekanbaru Selatan, kami bekerja sama dengan PP Tirta Riau. Jadi ada dua ya, Mm-mm. PP Madani dan PP Tirta Riau. Tirta Riau. Sama-sama cucu dari PP Karya. Oke, kita juga melihat bersama terdapat pemasangan pipa baru kan Pak Isam. Iya, betul. Bapak lihat kan di jalan-jalan Iya. gitu. Mungkin penonton juga dan di area Harapan juga sudah ya Pak ya. Dan Ini menjadi pipa pertama yang melalui jalan tersebut kah atau bagaimana Pak? di Harapan Tapi- Raya Tar dulu Pak, Tapi- kita break dulu Oh, ya. Ini penasaran jawabannya nanti jawabannya yang setelah ini. saya ini. Kembali lagi di khasnya. Pekanbaru. Yeay, Yeay, kembali tadi lagi kita nih. Mm-mm. Nanya apa Bapak ya? Kemarin tadi kita nanya tentang terdapat pemasangan pipa baru di area Harapan Raya. Nah, ini menjadi pipa pertamakah melalui jalan tersebut atau bagaimana Pak? Silakan. Silakan Pak. di sana sudah ada pipa existing. Oke. Namun tentu semua pipa existing kan akan kita ganti dengan pipa yang baru. Mm-mm. Nah, nanti mulai dari Jalan Harapan Raya yang dari Sudirman belok kiri nanti berakhir di jembatan Sungai Sail. Ya. Nah, itulah ujung pipa kita. Ujung wilayah pelayanan kita di proyek KPBU sampai jembatan Sungai Sail. Mm. Nah, sekarang sedang kita bangun pipa di daerah situ, kemudian masuk juga ke Jalan Kapling, di situ ada LP. Intinya nanti seluruh wilayah di area Pekanbaru Kota, zona 2 yang meliputi 6 kecamatan ya. Pekanbaru Kota 50, Sail, Sukajadi, Senapelan, dan Payus Kaki. Ini akan dibangun sistem jaringan perpipaan yang baru. Oh, Yang mantap. nantinya bisa melayani kurang lebih sekitar 61.000 pelanggan. Mm-mm. Atau setara dengan kurang lebih 250.000 masyarakat. Wow, Besar ya? luar Besar. biasa. Itu 250.000 dari target berapa? Ya memang itulah targetnya. Itu targetnya ya. Dan sekarang sudah mencapai berapa Pak? Sekarang masih 9.000 karena ini kan masa serapan sampai dengan tahun 2030. Ya, Nah, jadi pipa-pipa baru juga kan baru ditanam. Ya. Baru mulai kita gunakan pipa-pipa yang baru paralel terus. Ya. Tiap dipasang tahun ini, tahun besoknya dipakai. Nah, ini kan Pasang buat tahun ini. masyarakat Pekanbaru atau yang mana aja. Apa sih yang dimulai Pak? Mulai dari pipa sampai selesai, ada stepnya nggak kira-kira? Jadi kita mulai dari hulu ya. Dari Jadi dulu, kalau di sistem air minum itu hulu sampai hilir. ya, Hulunya itu pengolahan. pengelolaan. Mulai dari ngambil dari sumber air baku. Mm-mm. Sumber air baku itu Ini yang dari di sungai? Sungai Siak. Sungai Siak. Sumber air baku masuk kemudian diolah Ya, jadi air minum, masuk ke reservoir. Reservoir itu air yang siap didistribusikan ke pelanggan. Nah, itu proses bisnis di hulu. ya, Kemudian tersebarlah ke sistem distribusi. ya. Oke. Di sistem distribusi ini ada 4 tier. Mulai dari jaringan primer, tersier, sekunder, dan pipa dinas. Pipa dinas ini pipa yang masuk ke rumah pelanggan. Ini yang tier keempat, tier terakhir. Primer, sekunder, tersier, pipa dinas. Nah, ini yang kita ganti keseluruhan. Jadi dari pipa existing kita ganti ke semuanya. Jadi itulah yang sekarang ini kita masyarakat Pekanbaru Iya. khususnya merasakan ya. Betul. Jadi harus bersabar karena Bersabar. ini lagi proses, Iya. belum nyampe ke tertier atau ke Jadi gini, Silakan. ini juga saya jelaskan sedikit ya. Iya. Jadi sistem perpipaan kita yang baru ini menerapkan sistem DMA, District Metering Area. Oke. Jadi District Metering Area itu semula sistem perpipaan kita ini umumnya sebesar ini ya. Iya. Semuanya saling terkoneksi ke semuanya. Oh, saling terkoneksi. Dengan District Metering Area itu tercluster. Cluster ini Oke. terpisah, tidak terkoneksi dengan cluster yang lain. Hmm. Ini efeknya apa? Ketika terjadi kebocoran di cluster ini, maka yang terdampak hanya pelanggan di cluster tersebut, Tidak terpengaruhi oleh tidak yang lain. terpengaruh yang lain. Oke. Nah, sementara dengan sistem yang ada saat ini karena tidak sistem clustering DMA tadi, apalagi kalau permasalahannya di pipa primer ya, itu Ya. pasti ke semua kota kena dampak. Semuanya kena. Ya, makanya satu masalah semua kena.
Dan Semuanya sekarang ngomong jadi. iya. ngomong. Dan sekarang Nah, tidak ya? kasar. Oh, udah kastor ya, Pak ya? Nah, kita bagi menjadi 54 DMA. Yang Oke. kesemuanya ini akan selesai insya Allah di tahun 2028. Oke. Itu titik akhir kontrak ya. Insya Allah. Jadi ada sebagian besar yang belum dengan sistem perpipaan baru, memang masih masalah yang klasik, yaitu masalah suplai air, kadang-kadang mati. Tapi sekarang kita sudah menyelesaikan 7 DMA, District Metering Area. Di 7 DMA ini, alhamdulillah, mulai dari kualitas, kontinuitasnya, mati airnya, sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada ya, sekali 2 kali itu human error, suka terjadi, itu wajar saja. Yang kita dengar nih Pak Agung, katanya airnya bisa langsung diminum ya? Bisa. Jadi ini Wah. pertama kali di Indonesia atau bagaimana? Ah, Atau yang keberapa kali? kalau pertama kali di Indonesia, saya kurang tahu juga ya. Ya. Tapi yang jelas nanti ke depan seluruh Indonesia ini akan seperti ini memang. Ya. Seluruh Indonesia. Dan kalau bicara termasuk yang awal ya, Oke. atau mungkin Kasabikon awal dulu. Iya. Pekanbaru termasuk yang itu. Luar Maksudnya, biasa. Jadi Iya. masyarakat Pekanbaru harus bisa berbangga ya. Jadi Bangga. kita bisa seperti luar negeri. Iya, kayak di Buka. Jepang ya. Iya, betul. Bisa minum langsung dari krannya. Iya. Nggak perlu khawatir lagi nih ada apa. Betul. Kebanyakan ya itu. Nah, sekarang Yang ini sudah dengan pipa baru ya. Iya, dengan dengan pipa pipa baru pastinya. kira-kira awal-awal tahun berapa masyarakat Pekanbaru bisa menikmati? Nah, Menikmati. sudah. Jadi, Jadi- daerah mana aja yang sudah? Tahun 2021, 2022 kemarin kita Iya. sudah menyelesaikan 7 DMA. Iya. 7 DMA itu meliputi Kecamatan Sukajadi dan Payung Sekaki. Di masing-masing kecamatan ini ada Kelurahan Pulau Karam, Kedung Sari, kemudian Air Hitam, Labuh Baru Timur, mana lagi? Sekitar 7 kelurahan lah. 7 kelurahan. Itu yang sudah dengan sistem pipa baru. Wah. Dari 7 kelurahan ini, yang Bapak dapatkan respon dari pelayanan sudah seperti apa, Pak? Dan tadi kan sudah banyak karena tidak clustering, Iya. di sini dampak semuanya kena Ya. tuh. Ngomonglah semuanya ya. Mm. Nah, sekarang dengan sudah masuk ke 7 kelurahan, gimana yang Bapak lihat? Alhamdulillah sudah respon positif ya. Ya. Artinya di 7 DMA ini mereka ada yang japri ke customer care kami. Alhamdulillah kualitas air kami, dia foto ya. Ya. Foto Iya. kualitas airnya yang bening. Iya. Kemudian ada juga di IG kami bisa dilihat di situ. Ya. Ada SD yang semula airnya itu mohon maaf berbau busuk gitu ya. Ya. Sekarang mereka bersih. sudah bisa menikmati air yang sehat, siap minum. Itu Siap minum. termasuk yang 7 DMA. Nah, ini kan kita masih dengar-dengar, maaf ya Pak, ada yang mengatakan komplain ya. Mm-mm. Nah, kira-kira ada kanal-kanalnya yang bisa Bapak sampaikan? Ada nomor customer care kami Nah, atau jadi follower IG kami. Nah, Silahkan Oke. komplain di situ tirtasiak_pekanbaru. Nah, Di situ juga termasuk ada nomor customer care kami. customer care. Oke. Diulang Pak, pelan-pelan ya. Ada di mana kanalnya? IG tirtasiak_pekanbaru. Tirtasia_Pekanbaru. Kecil semua ya. Kecil Oke. semua. Nah, Nanti di situ kita ada akan- nomor Mm-mm. customer care kami. Oke. Nah. Dan nanti kita akan tayang di bawah ini nanti Betul, pastinya. Betul. Oke. Dan tiap hari meskipun dia tetap di jaringan pipa lama, ketika ada komplain airnya mati, Iya. tentu akan selalu kami respon. Iya. Dan kami kontrol setiap hari. Oke. Rata-rata sekarang setiap hari masih ada memang yang Masih komplain ada. airnya mati, tapi jumlahnya semakin kita tekan. Rata-rata sekarang 5 sampai 10 pelanggan komplain per hari. Iya. Jauh menurun dari sebelumnya. Pernah mencapai sampai dengan 1.200 Nah, itu yang terbanyak ya Pak. Wow. pada saat memang pipa primer kami mengalami pecah karena dampak dari proyek yang lain lah kan. Iya. Itu mati sekota ya, itu nyampe. Kalau nggak salah pernah sampai 1.700 komplain. Dan Wow. kita record terus itu. Iya, iya, iya. History datanya itu. Sekarang alhamdulillah untuk komplain air mati 5 sampai 10 rata-rata. Hmm. Tapi ketika ada satu ruas pipa bermasalah, memang bisa banyak lagi. Oke. Ini dengan catatan pipa lama ya. Ini Mm-mm. bisa lebih banyak lagi. Oke. Nah, itu kan cita-cita baik ya yang Iya, tulus cita-cita. dari Perumda Tirtasiak. Nah, kira-kira kalau Dalam bisnis jangka- itu kan ada Tambahan Jangka lagi yang tadi, pendek. tambahan lagi yang tadi. Ada. Ada Oke. yang force major juga ya. Oh. Di rumah itu pompa intake kami tersambar petir kan. Iya. Di luar kuasa kami ya. force Betul. major. Jadi kan memang pelanggan nggak mau tahu itu. iya, bagian situ kita langsung lakukan recovery service. Ya, Iya. cuma kan butuh waktu tidak sebentar. Betul. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan pompa intake yang kapasitasnya lebih kecil dari 60 ke 40 LPS. Dampaknya apa?
Dampaknya adalah air di pelanggan menjadi kecil. Ya. Untuk Jadi wilayah dampaknya ya. begitu ya. Tadi kita ngomongin tentang jangka pendek, dan sekarang kita juga jangka panjangnya itu Pak. Cita-cita dari Perundam sendiri bisa dong di-share Pak di para penonton di sini semua. Ya. Oke. Jadi kami punya cita-cita besar, ini adalah narasi sebuah perusahaan. Iya. Saya ingin flashback dulu ke, dan ini inspirasinya juga dari sejarah negara kita. Oke. Kata merdeka itu sudah mulai muncul dan menggaung di akhir tahun 1800-an. Ya. Dan merdeka itu baru terrealisasi di tahun 1945. Ratusan tahun ya. Tapi kata merdeka ini sudah menggaung puluhan tahun sebelumnya. Dan kami sekarang punya visi, punya cita-cita untuk menjadi 3 besar PDM nasional. Wow. Oke. Tepuk tangan dong. Keren. Yang pertama siapa Pak? Kalau 3 besar tuh jangan tanya yang pertama siapa. Iya. Kalau kita nomor 1 kan termasuk 3 besar. Wih, Gila, iya benar, juga. luar biasa. Dan ya, benar sih Pak. Itu visinya ya. Visi. Terus ada banyak sekali nih kritikan tadi ya Pak ya. Iya. Kita terkait tentang pelangganan Perundam, Titarsia. Nah, apakah hal ini juga menjadi tantangan terbesar Oh iya. dalam kegiatan pelayanan tentunya Pak Isa ya? Itu Ya betul sekali. Jadi gimana Pak? Pipa kita ini permasalahannya adalah seputar K3. Oke. Di dunia air minum K3 itu artinya kualitas airnya, Iya. kuantitas banyaknya air, dan kontinuitas. Kontinuitas itu K3. ya K3 ya. Kesinambungan pelayanan air tersebut. Ini yang selalu menjadi komplain pelanggan. Dan memang banyak sekali di situ. Nah, benang kusut inilah yang kami urai satu persatu. Dan untuk mengurai benang kusut ini harus dengan infrastruktur yang baru. Tidak bisa dengan infrastruktur yang lama. Ya. Nah, seperti kita punya laptop umpamanya. Seperti apapun cara kita mengelola laptop, kalau laptopnya masih lama, maka output yang bisa dihasilkan dari laptop tersebut kurang masih maksimal. seperti itu. Iya. Begitu juga dengan kami. Sehebat apapun kami mengelola perusahaan secara manajemen, selama infrastrukturnya masih infrastruktur yang lama, maka outputnya masih seperti itu. Masih tetap tidak bisa maksimal. Maka dari itu ini adalah upaya kami mengurai benang kusut itu tadi. Iya. Nah makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk K3 di 7 DMA yang baru, alhamdulillah sudah baik. Oke. Nah yang dengan pipa lama, mohon maaf dan mohon bersabar. Sabar. Iya, Sabar kata-katanya. Sabar. Iya, betul Namun sekali. di satu sisi kami terus berupaya, baik di jaringan pipa baru ataupun jaringan pipa lama, ketika ada komplain air, akan kita respon dan akan kita selesaikan insya Allah. Yang di kanal itu tadi ya. Di Yang di kanal. Customer care. Customer care. Nah, banyak sekali kritikan tentang pelayanan Perundam Titarsia. Tantangan terbesar kira-kira apa Pak? Yang Bapak lihat selama ini? Customer handling. Customer, kenapa itu? Karena banyak sekali customer komplain tidak dapat air dan memang solusinya hanya dengan pipa baru. Tidak bisa diotak-atik dengan pipa sekarang. Contoh, di Pekanbaru ini kalau kita sebut nih di wilayah zona 2 ini kita bagi 2. Wilayah barat dan wilayah timur. Iya. Jalan Sudirman ini menjadi pembaginya ya. Iya. Jalan Sudirman ke arah Masjid An-Nur sana, Pasar Sayal dan sebagainya ya, termasuk ke arah LP, di situ ada Jalan Kafling, Harapan Raya, Jalan Lumba-Lumba, itu kita sebut sebagai wilayah timur. Ada sekitar 2.500 pelanggan di sana. Sementara dari Sudirman ke arah Jalan M. Yamin, Samratulangi sampai dengan Payung Sekaki itu kita sebut wilayah barat. Pengolahan kami ada di wilayah barat, di Jalan Kayu Mas, Ampan. Nah, masalahnya di mana? Dengan pipa kami yang tua, pipa ini kan didistribusikan dengan pompa air, dengan pompa dorong. Dan pompa dorong ini ada yang namanya tekanan, pressure. Ketika kita mengirim air dengan pressure yang tinggi pada pipa-pipa yang tua, terjadi kebocoran di mana-mana. Malah dampaknya adalah akan semuanya tidak dapat air. Maka sekarang kami mengirim pressure dengan batasan tertentu, sehingga air tetap nyampe ke pelanggan, tetapi tidak merusak pipa-pipa kita yang tua tersebut. Nah, dengan itu adalah opsi terbaik kami saat ini. Namun dengan mengirimkan pressure yang kecil tersebut, ternyata karena wilayah timur ini adalah ujung-ujung pipa, air nggak nyampe ke sana. Kami identifikasi ada sekitar 1.800 pelanggan yang tidak mendapatkan air di wilayah timur. Ya? Dan itu memang mohon maaf,
solusinya hanya dengan pipa baru. Bapak mau sampaikan apa nih? Nah, untuk 1.800 pelanggan bukan berarti kita tidak punya solusi apa-apa. Oke. Bapak Ibu bisa melakukan kebijakan dari kami namanya putus sementara. Putus sementara. Putus sementara supaya apa? Supaya tidak terbit tagihannya. Ya. Tidak, meskipun biaya ADM sangat kecil, umpamanya hanya 5.000, tapi kami juga tidak mau merugikan konsumen. Nah, sudah banyak sekali yang ada yang mereka komplain karena memang permasalahannya pipa. Solusinya adalah dengan pipa baru, solusi sementaranya adalah putus sementara. Dan itu ketika nanti sudah terpasang pipa baru, kita sambung lagi gratis. Oh, gratis. Wow, Udah Jadi itu luar ya biasa. solusi yang diberikan oleh Perumdam dari Pak Direktur, bahwa putus sementara aja dulu ya. Biar Nanti tidak kalau- masuk bayarannya kan. Betul, Jadi agar putus tidak sementara. sakit hati juga gitu. Iya, kayak Nanti dia. nyambung, ada lagunya tuh. Putus Nyambung. nyambung. Oke. Ini kita juga ada kritikan nih. Sebelumnya kita kan membahas tentang pipa nih kan ya Iya, Pak, pipa-pipa baru, terus apalagi di seluruh jalan Kota Pekanbaru. Pastinya ada kritikan dong Pak ya Iya. dari masyarakatnya. Dan kelihatannya Pak Agung terbuka dengan Terbuka. kritikan ya. Iya, terbuka. Terus juga ada Welcome. tentang perjalanan, Iya. perjalanan. Jalanan Iya. yang merusak. Iya, Kemudian iya. merusak lalu tentunya itu mengganggu masyarakat untuk ini kan ya Pak. Berlalu lintas. Ya. Bagaimana tuh pendapat Bapak mengenai hal itu? Apa responnya? Pertama kami Tapi jangan ucapkan dijawab dulu. Iya, ini iklan dulu. Kita Break dulu break ya. dulu. Ada yang mau lihat setelah yang ini. Satu ini. Kembali lagi di khasnya. Pekanbaru. Ya, Iya. terkait Tadi- pertanyaan tadi ya Pak ya. Coba Coba, apa Pak. itu? Pertanyaannya Tapi ya, beliau sudah mau siap jawab tuh. Oh, Silakan, iya. Pak. silahkan jawabannya apa Pak? jadi kota ini sedang berbenah untuk infrastrukturnya, membangun infrastrukturnya, Iya. infrastruktur air minum, perpipaan. Perpipaan ini tentunya tidak bisa di atas tanah, harus di bawah tanah. Dan satu-satunya cara untuk saat ini dengan kondisi kita yang ada, ya memang dengan menggali. Iya. Saya analogikan sebuah rumah. Kalau rumah kita kira-kira ingin kita upgrade ya, Iya. pasti kita melakukan renovasi. Iya. Yang namanya renovasi pasti rumah kita berantakan. Iya. Nggak ada ceritanya renovasi rumah kita rapi. Ya. Tapi setelah renovasi, kita lihat hasilnya, Baru itulah yang terjadi. Gitulah ya. Nah, begitu juga dengan kota kita. Saat ini sedang berbenah, saat ini sedang melakukan pembenahan infrastruktur dari sisi perpipaan air minum. Oke. Memang ada lubang dan segala macam, ya memang itulah saat ini. Nah, kalau misalkan mau menyampaikan keluhan terkait tersebut juga bisa melalui kanal customer care kami, biar nanti kami sampaikan kepada kontraktor yang terkait. Sampai pun kalau sudah memang sudah nggak bisa, pemutusan sementara tadi itu ya. Ya Iya. untuk pelanggan ya, Pelanggan. untuk pelanggan. Untuk pelanggannya. Tapi di ini Pak, di website di Rio Salah satu Post Iya. ya, salah satu riopost.co. Iya. Itu mengatakan bahwa ada 90% warga Kota Pekanbaru masih menggunakan air tanah. Artinya 10%-nya masih sudah menggunakan air perpipaan tadi. Iya. Nah, tadi gimana Pak? Udah Gimana? udah 7 udah 7 kelurahan. kelurahan. Nah, itu gimana tuh Ya, Pak? respon Bapak nih. Respon terhadap website tersebut. Yang benar adalah baru 5% yang menggunakan Oh, malah minum justru seperti perpipaan. tadi. Justru malah Untuk itulah kita memerlukan proyek ini. Iya. Bayangkan infrastruktur kita tertinggal dengan kota lain, infrastruktur perpipaan. iya, Dan yang namanya air minum sekali lagi ini adalah untuk kesehatan masyarakat iya, dan betul. juga untuk kelestarian lingkungan. Kebutuhan utama. Air yang kita sedot dari dalam tanah, kita tidak tahu kandungan mineralnya, kandungan bakterinya, Mm-mm, Mikroba. mikrobanya. benar. Sementara standar PU sendiri mensyaratkan jarak dari septic tank dengan sumur resapan kita, kalau kita nyedot sumur ya, air Minimal. sumur dengan pompa, minimal 32 meter. Betul. Nah, berapa rumah di Pekanbaru ini yang jarak dari septic tank ke sumurnya lebih dari 32 meter? Enggak ada ya. Ya kalau dicek di situ Nempel-nempel, ada E. coli atau ada bakteri, Iya. bakteri yang lainnya atau Mm-mm. mungkin airnya terasa masam-masam sedikit. Iya. Bisa jadi itu septic tanknya meresap ke sumur yang kita konsumsi. Tapi Iya. dengan air ini udah nggak ada lagi. Nggak dong. ada lagi. Nah, Udah apa yang berbeda. kira-kira Bapak mau Sampaikan sebagai Ya. penyampaian kepada masyarakatnya Betul. terhadap jalanan ini. Jadi upaya menjaga
kelestarian negara ini, Iya. kita ambil skop yang lebih kecil lagi adalah kota ini, dan juga untuk kesehatan pribadi kita juga. Dan yang namanya air minum ini adalah konsumsi, karena 70% tubuh kita komposisinya kan air. Iya. Nah, karena 70% komposisinya air, maka konsumsilah air yang sehat. Mm-mm. Nah, salah satu solusi yang bisa kami berikan adalah air sehat melalui sistem perpipaan. Karena yang kami produksi sudah standar kualitas air minum sesuai standar Permenkes yang setiap hari kami lakukan uji lab. Oh yes. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Kan biasanya yang bagus-bagus itu Mm-mm. mahal ya. Iya. Nah, coba kira-kira Ini masyarakat terbebani atau tidak terbebani ini? Pak? kira-kira nih dengan Kira-kira saya perpipaan mau nih. tanya balik. Kira-kira untuk mendapatkan air minum berapa uang yang harus dikeluarkan? 4.000 kalau harga galon saya Satu beli. galon. Satu galon ya. Galon 4.000. Iya. Ada yang saya masih nemu yang 3.000. Ya. Kita hitunglah yang 3.000 aja. Oke, oke. 3.000 satu galon berapa liter? Satu 19. 19 Iya. liter. Nah, kami punya tarif 10.400 untuk 1.000 liter. Wow, Wow. lebih murah lagi. lebih murah lagi ya. Satu galon 19 liter. 19. Untuk mencapai 19. 1.000 liter butuh berapa galon? Berapa puluh itu ya? Saya pernah ngitung 52 galon. Wow. Kali 3.000. 160 ribuan ya. Iya. Iya. 160 ribu. Wah. Dan itu Anda harus bawa mobil ke tukang galon, Anda isi. Tukang Sampai galon terus 20. parkir lagi gitu ya. Parkir lagi Bayar 2.000. 3.000. Nah, Wah. ini tinggal buka keran 10.400 untuk 1.000 liter. 1.000 yang luar biasa. Hemat. Anda beli bakso aja 15.000. Iya, Iya. itu udah pakai kuah. Ya pakai Pak. Jadi Betul, iya sih. Jadi para penonton masyarakat ke Kota Pekanbaru jalan yang ya itulah ya. Itu sedang memperbaiki justru untuk kita lebih Mempercantik kota. mempercantik kota dan lebih maju lagi. Itu kita bisa minum melalui air kran begitu ya, Pak ya. Nantinya Nah, ini lagi diproses. Ya, karena begini Pak Agung, banyak yang berkomplain, ih kok jalanannya gini-gini gitu kan. Kok lama kali nih gini bikin ganggu perjalanan. Begitu, ada yang begitu. Ternyata ini kan sedang mempercantik sebenarnya. Nah, Saya para jelaskan dulu sedikit secara Oh, teknis. boleh, ya. boleh. Jadi sistemnya namanya open cut ya. Open cut. Jalannya dilubangi, dibuka Ya. dengan lebar tergantung. Kalau pipa primer lebar jalanan yang dibuka bisa sampai 1,2 meter, tapi kalau misalkan pipa tersier hanya 40 cm ya. Itu lebarnya, lebar yang dilubangi, kemudian kedalaman maksimal 2 meter. Kalau pipa tersier kedalaman hanya 60 cm. Nah, setelah pipa itu dipasang semua, nggak langsung kita tutup. Kenapa? Karena harus kita lakukan yang namanya hydrotest. Pipa dipasang, pressure. kita masukkan air dengan tekanan tinggi untuk diuji bocor atau tidak, terutama di titik-titik sambungan. Oke. Kalau bocor kan harus kita ganti. Iya. Makanya posisinya masih terbuka. Iya. Posisinya masih terbuka. Kemudian setelah kita lakukan hydrotest dan ternyata tidak ada kebocoran, baru kita timbun. Nah, setelah ditimbun, tidak langsung diaspal karena harus melakukan yang namanya pemadatan. Iya. Kalau tanpa hujan, pemadatan. Tidak ada hujan ya. Iya. Tapi kan kita juga nggak mau nggak ada hujan ya kan. Iya. Kalau tidak ada hujan, pemadatan itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu baru Baru padat. kita lakukan pengaspalan. Hmm. Nah, itulah timelinenya. Kalau Proses, hujan ya. mungkin bisa lebih lama lagi. Iya. Karena kalau tidak padat kemudian kita aspal, percuma juga. Nanti akan rusak Hasilnya, lagi. ya. Jadi Hasilnya kuncinya nggak cuma bagus. satu, sabar. Sabar. Sabar ya. Dan hati-hati berlalu lintas. Iya, tentunya. Lihat ada bedeng-bedeng nggak itu harus Pelan-pelan lihat, ya. aja. Nah, dari yang sudah ini, kira-kira Bapak mau nyampaikan apa buat masyarakat tentang Perumdam? Pada intinya kami bekerja untuk masyarakat, Oke. untuk warga Kota Pekanbaru. Apa yang kami lakukan saat ini adalah upaya pembenahan. Kami juga sadari dan mengakui masih banyak kekurangan di sana-sini, termasuk pekerjaan galian perpipaan yang menjadi komplain masyarakat Pekanbaru. Namun, itu semua menjadi sarana perbaikan bagi kami untuk terus berbenah. Dan keluhan-keluhan itu satu persatu akan kami respon dan kami selesaikan. Namun ini juga kondisi yang perlu dipahami dan perlu disikapi karena membenahi infrastruktur kota tentunya perlu waktu. Cerita satu malam meratakan gunung itu hanya ada di
Bagian daring. Oke. Betul. Baik, tepuk terima tangan kasih. dulu dong untuk tamu kita narasumber yang luar biasa ini ya Pak Isa dan Sebagai penutup kita ada pertanyaan-pertanyaan cepat. ya. Pak, pernah atau tidak pernah minum air langsung dari instalasi Pernah. pengolahan air? Pernah. Pernah. Oke. Lebih hemat menggunakan air sumur bor atau air perpipaan? Air perpipaan. Kenapa? Kalau sakit berapa biayanya? Oh iya juga. Segi kesehatan. Belum Iya. listriknya, Iya. listrik, ya. Mm-mm. belum bayar galian sumurnya. Wih. Belum bayar Perlangganan ya. kita cuma 1,3 juta standar. Uh-uh. Akhir tahun kita ada promo 777.000. Wih. 700. Cepet daftar, cepet ya. Daftar kemana Pak? Gak lewat customer care kami Lah, bisa, customer Oke. tadi. lewat marketing kami bisa. Oke, di kanal itulah pokoknya follow IG-nya. Di bawah ini Di bawah nanti ini, saya ya. bawa. Nah, dari Lanjut. sisi kesehatan, aman atau tidak menggunakan air perpipaan? Nah, justru ini yang aman. Wih. Karena diuji Permenkes kita tiap hari. Ayo, Uji lab. ayo masyarakat dicoba ya. Ya, Lalu ini pipa besi atau paralon? Kenapa? Sekarang kita menggunakan pipa HDPE, teknologi pipa terbaru. Oh, dan ini Dan ini sudah food grade. wow. Food grade. Oke, good. Ayo Pak. Sebagai rangkuman sebelum nutup dari Marsum, silakan Pak, 3 menit disampaikan buat masyarakat tentang Perumdam. Jadilah pelanggan Perumdam Tirta Siak. Karena dengan menjadi pelanggan Perumdam Tirta Siak, Anda sudah turut membangun negeri, mewujudkan Anda sendiri sehat, dan juga lingkungan lestari. Wih, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita yang luar biasa Terima ini. kasih. Seru ya Pak saya pembicaranya dan Mudah-mudahan ini Mm-mm. semuanya bisa menginspirasi Para- Fast Lover yes. dan juga bisa mengedukasi dari tadi pembahasan dari Pak Agung, mendapatkan informasi-informasi yang terkini. Iya. Dan kalau membuat kita terus membuat ini Karya ya. berkarya, silakan Jangan lupa di-follow ya, ya di like, di-share share, dan subscribe tentunya. Sampai di Sampai sini dulu. jumpa. Saya Isa. Saya Ulfa, Sampai jumpa di khasnya Pekanbaru. Pekanbaru. Bye.